وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat maghrib dimulakan Allah, kita lanjut ngaji tafsir Jalalain la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكاثر. Surah At-Takatsur. Makkiyatun. Surah ini adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum hijrah atau turun di Mekah. Wa ayatuha, ayat-ayatnya samanun, ada 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum, telah melalaikan kalian, syagalakum, yaitu telah menyibukkan kalian, an ta'atillah, dari taat kepada Allah. At-takatsuru, saling memperbanyak. At-takatsuru, saling memperbanyak. At-tafakhuru, maksudnya takatsur itu tafakhur, saling berbangga-bangga, bil amwali, dengan harta, wal auladi, dan anak-anak, war rijali, dan tokoh-tokoh. Hatta zurtumul maqabirah, hatta zurtum, sehingga kalian ziarah, sehingga kalian mengunjungi, sehingga kalian datang, al maqabirah, ke kuburan-kuburan. Bi an mutum, sekiranya kalian mati, fadufintum fiha, kemudian kalian ditanam atau dikubur, ditanam fiha, di dalam kuburan itu. Au adattumul mauta, atau kalian, ini tafsir yang kedua, atau kalian menghitung-hitung al-mauta, orang-orang yang sudah mati, takatsurun, dalam rangka saling banyak-banyakan, berbangga-bangga dengan banyak-banyakan. Jadi ini surah At-Takatsur ini sebab turunnya itu ketika di Mekah, di suku Quraisy itu ada Bani Abdul Manaf dan Bani Saham. Bani Abdul Manaf dengan Bani Saham itu dua-duanya saling berbangga, dan ini memang sudah menjadi kebiasaan mereka, saling membanggakan suku, dan ini bawaan saling berbangga dengan suku kami begini, suku kami begitu. Nah, maka di antara kebiasaan jahiliyah waktu itu mereka ini namanya takatsur, saling banyak-banyakan, yaitu mereka saling kami tokoh ada tokoh ini, ada tokoh itu, tokoh ini, tokoh itu. Nah, waktu itu ternyata yang menang adalah banyak tokoh dari Abdul Manaf, yang di antara Abdul Manaf ini termasuk kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Banu Saham itu kalah dalam sisi banyak-banyakan tokoh. Tapi kemudian mereka berbangga-bangga lagi, tapi jumlah kami lebih banyak. Jumlah secara umum kami lebih banyak. Hatta zurtum al-maqabir, bahkan mereka sampai datang ke kuburan. Nih coba kuburan orang-orang yang mati dah. Karena zaman-zaman waktu itu jumlah mereka memang lebih banyak, Bani Saham ini. Jadi saling banyak-banyakan. Kalau ketika sebab nuzulnya itu adalah saling banyak-banyakan tokoh ataupun jumlah. Ini kebiasaan jahiliyah. Nah, kemudian ada penafsiran yang lain juga, bahwa di antara maksud at-takatsur adalah saling berbangga dengan banyaknya harta, anak ataupun tokoh. Jadi berbangga dengan banyak. Aku banyakan duitnya, aku banyakan anaknya, aku banyakan tokohnya, dan segala macam. Hatta zurtum al-maqabir. Penafsiran pertama, kalian itu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalian enggak habis-habis berbangga-bangga dengan banyaknya harta, anak ataupun tokoh ataupun jumlah orang ataupun jumlah harta. Hatta zurtumul maqabir, kalian akan terus seperti terus sampai kalian mati. Karena
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih beliau sabdakan, "Lau anna libni Adam wadiyaini min dahabin." Seandainya satu anak Adam dia punya dua lembah dari emas, penuh dengan emas, dua jurang, dua lembah penuh dengan emas. Kemudian la tamanna ayyakuna lahu wadiyan salisan. Dia akan berangan-angan, dia akan berharap dia memiliki lembah yang ketiga lagi. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turabu. Dan tidak ada yang memenuhi, memuaskan jauf, rongganya anak Adam kecuali debu. Begitu dia mati baru selesai. Pokoknya orang tuh kalau mengikuti nafsunya ya tidak akan ada kenyangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, kamu akan terus berbangga-bangga dengan banyaknya harta, banyaknya tokoh, banyaknya segala. Karena orang tuh bangga tidak selalu dengan harta, kadang-kadang bangga dengan pangkatnya, kadang bangga dengan ketokohannya dan seterusnya. Dan itu sama Allah ditegur, dicela lah begitu. Dan itu akan menjadi bawaan manusia terus sampai mati. Au adatumul mauta takatsuran, atau kalian sampai hatta zurtumul maqabir, kalian berbangga-bangga sampai saking parahnya, sampai ke kuburan itu untuk membangga-banggakan, nih lihat nih, coba kuburannya banyakan kan, kami, suku kami lebih banyak nih daripada suku kalian, nih lihat nih, orang-orang yang sudah mati nih lebih banyak. Itu maksudnya begitu, saking parahnya. Wallahu a'lam. Wala yuqalu inna ziyarata takunu sa'atan wa tanqadi wal mayyit yamkuthu fi qabrihi li'anna naqul innal mauta yartahiluna minal qubur lil hisab. Jadi mungkin ada yang mempertanyakan, maksudnya zurtumul maqabir apakah itu mati apa cuman ziarah saja, datang ke kuburan saja. Sebagian menafsirkan bahwa maksudnya zurtumul maqabir maksudnya kamu mati. Tapi sebagian memprotes, loh zurtum itu ziarah, namanya ziarah kan berarti kan cuma sebentar. Berarti cuma datang aja. Tapi ternyata orang datang ke kuburan kan juga tidak semuanya tobat, tidak semuanya langsung berhenti dari kebiasaannya berbangga-bangga dan berbanyak-banyak itu. Maka punya yang menafsirkan bahwa zurtum al-maqabir, ziarah kepada kubur itu maksudnya mati. Jawabannya adalah orang tuh di kuburan juga tidak lama. Karena nanti dia setelah dikubur akan ada hari kebangkitan lagi, kemudian baru ke akhirat. Berarti dia datang ke kubur itu walaupun bertahun-tahun, dia tetap juga dia akan meninggalkan. Berarti masa dia dikubur itu cuma sebentar. Maka bisa juga dikatakan sebagai ziarah. Walaupun dia mati, juga bisa dikatakan bahwa itu namanya ziarah ke kubur. Fakana muddatu muksihi fi qabrihi, maka masa dia berdiam di kubur ziaratan lahu, itu adalah ziarah untuk dia. Wallahu a'lam. Kemudian kalla, janganlah begitu, rad'un, ini adalah kalimat pencegahan, kalimat ya jangan begitulah. Maksudnya kalla itu begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Summa kalla, kemudian kalian jangan begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Su'a aqibati tafakhurikum, mengetahui apa? Tafsirnya, kalian mengetahui buruknya akibat perbuatan kalian yang berbangga-bangga itu. Kapan mengetahuinya? Indan naz'i, ketika nazak, ketika orang itu sudah sekarat. Summa fil qabri, kemudian setelah itu dikubur. Ayat surah ini At-Takatsur ini juga dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwa ini menjelaskan tentang siksa kubur. Di sebagian ada orang yang tidak percaya dengan siksa kubur, saling berbantah-bantahan tentang itu, akhirnya turun ayat Alhaakumut takatsur, kemudian kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Itu kalian akan melihat itu. Sehingga
sebagian riwayat menyatakan bahwa at-takatsur ini turun sebab orang-orang banyak yang tidak percaya dengan adab kubur. Maka sehingga ini di sini ditafsirkan sebagian kalian akan tahu akibat dari perbuatan kalian yang buruk itu indanas ketika nazak, ketika sudah sekarat atau ketika sudah masuk dalam kuburan. Kalla haqqan, kalla yang kedua, kalla yang ketiga ini. Tadi kan kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Yang dua tadi maksudnya rad'un, jangan begitu. Kemudian kalla yang ketiga, kalla haqqan, pasti. Lau ta'lamuna, kalian akan mengetahui. Seandainya kalian mengetahui ilmul yakin, dengan ilmul yakin, keyakinan yang berdasarkan dengan ilmu. Keyakinan yang berdasarkan dengan ilmu. Ai ilman maksudnya pengetahuan, yakinan yang dengan keyakinan, pengetahuan yang diyakini. Mengetahui akibat tafakhur, ketika kalian mengetahui akibat dari perbuatan kalian itu, mashtaghaltum bihi, tentu kalian tidak akan sibuk dengan tafakhur, sibuk dengan takasur itu. Kalau kalian tahu, itu lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kalian tahu aja, kalau kalian tahu akibat dari perbuatan itu yang buruk itu, tentu kalian tidak akan melanjutkan, nggak akan sibuk dengan itu. Tapi yang namanya ujian dia begitu, ujian dia nggak dikasih tahu. Kita menjalankan sebuah ujian yang nggak dikasih tahu jawabannya apa, hadiahnya apa, hukumannya apa ketika gagal ataupun ketika berhasil. Itulah namanya titik ujiannya di situ. Karena kalau misalnya tidak disembunyikan, ya semua orang akan beriman. Maka poin utama dari orang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ketika masih ada pilihan, Rasulullah sebagai utusan Allah menyampaikan hal-hal gaib yang manusia sendiri nggak tahu itu. Ada tentang kebangkitan, kan nggak ada yang belum pernah ada yang lihat kebangkitan kubur itu. Apalagi surga neraka, hisab, mizan dan seterusnya. Nanti akan ada diberikan buku catatan amal. Nggak ada yang tahu itu. Satu pun manusia belum pernah ada yang melihat. Itu namanya gaib, hal gaib. Ada malaikat dan seterusnya. Nah, maka kemudian ketika apa yang disampaikan oleh Rasul itu diterima oleh umat, gitu, maka ketika dia masih bisa memilih mau percaya atau tidak, maka ketika dia memilih percaya, disitulah nilai spesialnya orang iman begitu. Karena nanti akan ada masanya orang mau tidak mau dia akan percaya, yaitu ketika nazak itu, ketika sudah di kerongkongan, nyawa sudah di kerongkongan, tahu dia, oh ternyata malaikat itu ada, hal-hal gaib yang disampaikan itu benar. Tapi waktu itu tidak ada pilihan kecuali percaya, maka masa ujian sudah habis, jawaban sebenar apapun itu juga akan nggak diterima. Sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih ketika sudah tenggelam, baru dia amantu annahu la ilaha hatta idza adrakahal gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Jadi Firaun juga beriman waktu itu, beriman Firaun. Kapan berimannya? Ketika adrakahul gharaqu, ketika dia sudah tenggelam dan menggap-menggap, baru dia mengatakan, bahkan pengucapan imannya juga disampaikan dalam Al-Qur'an itu. Qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang disembah yang diimani oleh Bani Israel. Tapi baru kemudian ayat setelahnya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apa baru sekarang kamu beriman? Ya terlambat karena kamu sudah melihat kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Maka itu dalam ayatnya lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya kamu tahu ilmul yakin. Ilmul yakin itu apa ilmul yakin? Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Kalau ilmul yakin, pengetahuan itu berdasarkan keyakinan itu berdasarkan ilmu. Keyakinan itu berdasarkan ilmu. Saya belum pernah ke Amerika. Tapi saya yakin Amerika itu ada.
benua Amerika itu ada. Dari mana? Ya karena dari ilmu. Setiap hari saya pelajari, kemudian saya dengar berita dari orang-orang segala macam. Itu namanya ilmu yakin. Tahu, yakin saya benua Amerika itu ada. Itu namanya ilmu yakin. Kemudian kalau ainul yakin, mungkin apa namanya, naik pesawat kemudian melewati negara Amerika. Oh ternyata itu Amerika. Atau patung Liberty lah, patung Liberty. Oh itu ternyata patung Liberty itu. Itu namanya ainul yakin, melihat. Nah kalau hakul yakin bagaimana? Hakul yakin itu merasakan sendiri, datang ke tempatnya merasakan sendiri, itu namanya hakul yakin. Atau misalkan api itu panas, membakar, maka ilmu yakin itu ketika kita mempelajari, oh api itu bisa membakar, kemudian kita dengar kabar-kabar dari orang disampaikan api itu panas, bisa membakar, menghanguskan segala macam. Nah kemudian ainul yakin, kita melihat langsung, sampah sekian gunung habis terlalap oleh api. Itu ainul yakin. Kalau hakul yakin, langsung terkena panasnya, merasakan panasnya api itu sendiri, itu namanya hakul yakin. Seandainya kalian tahu ilmu yakin saja, dengan ilmu saja, dengan tahu secara ilmu saja, belum melihat, karena nanti ngelihatnya nanti. Ketika di dunia tidak mungkin melihat itu. Maka mashtaghaltum bihi, tentu kalian tidak akan sibuk dengan itu. La tarawunna, pasti kalian akan melihat al-jahimah, neraka, an-nara maksudnya neraka. Jawabu qasamin mahdhuf, ini adalah jawab dari sumpah yang dibuang. Wa khudhifa minhu lamul fi'li wa 'ainihi. Wa ulqiya harakatuha 'ala ar-ra'. Ini pembahasan shoraf, pembahasan gramatika. Tsumma la tarawunnaha, kemudian kalian pasti akan melihat neraka itu. Ta'kidun, kalimat tsumma la tarawunnaha itu ada pengulangan. La tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat. Tsumma la tarawunna, kemudian pasti kalian melihat. Pengulangan itu namanya ta'kid atau penegasan. La tarawunnaha, kalian akan melihat neraka itu ainal yakin, dengan benar-benar melihat, keyakinan yang betul-betul memandang, melihat. Li'anna ra'a wa ayana, karena ra'a, kalimat ra'a wa ayana, ra'a dan ayana, karena kalimat bahasa Arab dua-duanya ini bimaknan wahid, dengan makna yang satu, sama-sama. Ra'a dengan ayana itu adalah maknanya sama. Ra'a itu melihat, ayana juga melihat. Tsumma la tus'alunna, kemudian kalian pasti akan ditanya. Hudzifat minhu nunur raf'i, dibuang nun tanda rafa'nya, litawalin nunat, karena berurutannya beberapa nun. Wa wawu dhamiril jam'i, dan juga dibuang wawu dhamir jama', liltiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua huruf yang sukun. Ini pembahasan gramatika shoraf. Yauma idzin, kalian akan ditanya pada hari itu, maksudnya yauma ru'yatiha, ketika melihat neraka itu, ketika di akhirat. Anin na'im, ditanya tentang nikmat-nikmat. Apa nikmat-nikmat itu? Ma yutaladzadu bihi fid dunya, apa saja yang kita merasa lezat dengannya ketika di dunia. Minas sehati, berupa kesehatan, kita merasa senang, nyaman dengan sehat, itu juga akan ditanya sama Allah. Wal faraghi, dan waktu kosong, waktu luang, itu juga kita merasa nyaman dengan ada waktu luang, akan ditanya sama Allah. Wal amni, dan rasa aman. Insyaallah. Rasa aman itu kenikmatan. Jadi kita nggak ngebayang kalau kita berada di daerah konflik, setiap hari dicekam ketakutan. Maka rasa aman, nyaman, tidak ada konflik apa-apa, itu nikmat juga besar. Maka akan ditanya sama Allah. Wal mat'ami, dan makanan, wal masyrabi, dan minuman, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Masya Allah. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW keluar rumah, kemudian jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dua-duanya. Terus Nabi tanya, kalian kok
di luar ngapain? Maka mereka bilang, kami lapar ya Rasul. Maka Rasul menjawab, saya juga keluar rumah nih karena sebab yang sama, saya lapar juga. Ayo kita ke rumah seorang sahabat. Akhirnya mereka ke rumah seorang sahabat di Madinah. Setelah itu sahabat senang karena Rasulullah dan kedua sahabat yang mulia bertamu ke rumahnya. Akhirnya disembelihkan kambing, dibawakan kurma yang berbagai macam. Kemudian dibawakan air yang segar. Maka Rasulullah SAW setelah selesai makan, menikmati jamuan-jamuannya, beliau menyatakan nanti akan ada masanya ditanya kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan ini. Sahabat-sahabat, maka sahabat Masya Allah langsung takut. Apakah kenikmatan seperti ini juga akan ditanya Rasul? Iya, akan ditanya. Apa kamu nggak baca? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin naim. Kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kamu rasakan selama di dunia. Maka sahabat banyak. Walaupun maksudnya gini, ini tidak bisa menjadi satu-satunya jalan. Maksudnya banyak sahabat itu begitu mendapatkan kenyamanan dunia itu mereka langsung khawatir, jangan-jangan balasan dari amal saya sudah dibalas di dunia ini aja. Kemudian karena saya nyaman di dunia, akhirnya saya di akhirat nggak dapat bagian lagi. Khawatir. Padahal enggak begitu padahal. Tetapi kekhawatiran merasa betul demikian. Sehingga dalam sebuah riwayat yang lain juga ada yang mengatakan ketika ada ayat ini, ketika ada ayat tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin naim, ada orang yang fakir, enggak punya apa-apa. Kemudian dia nanya ke Rasulullah, memang saya punya nikmat apa ya Rasul? Karena dia merasanya nikmat itu ya rumah, ya kendaraan segala macam. Maka kata Nabi, naungan itu, bayang-bayang yang kamu berteduh di siang hari itu juga nikmat. Air yang kamu minum juga itu juga nikmat. Sandal yang kamu pakai itu juga nikmat. Dengan sandal kakimu nggak kepanasan itu juga nikmat. Akan ditanya juga sama Allah. Maka ya di dalam sebuah riwayat itu diajarkan sama Nabi di antara doa kalau ini dibaca selepas makan maka tidak dihisab makanan itu tidak ditanya-tanya sama Allah. Biasanya kita doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, tapi ada doa yang diajarkan Nabi, kalau kamu baca doa ini selepas makan, maka Allah tidak akan tanya tentang makanan itu. Doanya alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, huwa ashba'ana, yang dia telah memberikan kenyang kepada kami, wa an'ama alaina, dan memberi kenikmatan kepada kami, wa afdala, dan memberikan keutamaan, memberikan anugerah. Ini karena orang makan itu kadang-kadang ada yang memang cari kenyang. Makan yang dicari adalah kenyang. Wa ashba'ana, memang cari kenyang. Ada orang makan bukan cari kenyang, tapi memang cari rasanya. Sehingga dia nggak nyari yang mana banyak enggak, tapi dia cari yang rasanya banyak. Ya, rasanya nikmat. Wa an'ama alaina, memberikan kenikmatan. Atau ada juga orang makan itu yang dicari bukan kenyangnya, juga bukan rasanya, tapi khasiatnya. Dia orang minum jamu, orang pahit-pahit dia makan. Mau ngapain makan itu, kan nggak kenyang. Memang saya nggak nyari kenyang. Pahit juga, memang saya nggak nyari rasanya, tetapi khasiatnya yang saya cari. Maka tiga-tiganya kita puji Allah atas anugerah yang Allah berikan dalam makanan itu. Baik itu dari sisi kenyangnya, atau sisi kenikmatan rasanya, ataupun dari khasiat makanan itu. Dan begitu juga kalau kita syukuri, dikiaskan dengan itu kita syukuri nikmat-nikmat yang lain, maka insya Allah juga akan terhindar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Ini sekelumit tafsir dari surah At-Takatsur. Oke, saya rasa cukup satu surah. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita, menjadi tambahan nasihat untuk kita semua. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.